Dan Sunhawk tidak ada repetitif, ini adalah single map untuk hari pertama. So langsung saja ibu-ibu beli cilok. Gaskan Sunhawk! Woo! Kita melihat bahkan kali pesawat sudah diterbangkan dari area kanan menuju ke arah kiri. Walaupun memang kau jauh dari garis pesawatnya, tapi lagi-lagi Sunhawk. Semua area masih bisa dijangkau walaupun harus ngambang dikit. Ngambang dikit. Kau jauh dari garis pesawat, tapi kalau kau jauh dari hatiku. Bagus! Semakin dikejar semakin kau jauh. Semakin kau jauh. Iya. Kenapa pas banget ya? Aduh, nyambung banget lagi. Oi, bootcamp. Sebentar, bootcamp. Kemarin sempat ngeliat ada beberapa kali fight yang terjadi untuk di bootcamp, tapi apakah nanti bakal ada yang fight atau tidak karena pergerakan dari FaZe Clan menjauhi bootcamp dan yes, kayaknya bootcamp bakal diambil penuh sama Stalwart. Gak mau diadu tapi ternyata. Ini dia, inilah yang sebenarnya sudah saya katakan atau banyak caster mengatakan dari awal PMGC. Aduh. Mereka berdua punya drop zone yang sama-sama di Painan. Aduh. Tapi belum kunjung bertemu, justru bertemu di saat Super Weekend yang ketiga, Cica. Aduh, pagi-pagi ngeliat beginian mules deh perut gue. Tapi ternyata yang mules perutnya juga ada Yuyang di belakang sana. Di bagian sebuah temple dekat dengan Camp Alpha sudah ada Yuyang yang ter-take down. Tapi BTR, satu playernya, dua playernya bahkan langsung di take down juga. Nova memberikan sebuah pergerakan yang sangat agresif sekali. Ketika mereka sudah mendapatkan weapon, mereka langsung regroup. Lihat pergerakan Nova, begitu baik tapi liquid. Nice banget bisa menumbangkan satu player Jimmy dan membuat King mau tidak mau harus tarik mundur, nggak jadi langsung tabrak ke compound yang udah ada Bigetron-nya. Namun harus berhati-hati karena Bigetron fokus ke area pemain-pemain dari Nova yang berada di compound seberangnya, yaitu di compound dekat dari Jimmy sama King. Belakang mereka udah ada yang jalan juga. Order sama Paraboy flank dari belakang bisa jadi backstep. Harus hati-hati Zuxi. Harus aware kalau ada Order dan juga Paraboy. Paraboy diberikan tugas untuk menjadikan dia punya vision yang paling beda sama teman-teman Nova yang lainnya atau pemain-pemain Nova yang lainnya. Ini serem banget sih karena setup dari Nova benar-benar ngekerangkengin Bigetron Red Alliance. Terlebih kalau kita lihat dari Nova sendiri pun kayaknya dari segi helm, segi armor udah cukup cepat, udah cukup lengkap juga. Dan Jimmy berhasil untuk di-revive kembali. Sementara itu yang cukup terengah-engah di area yang berbeda, Tausya kali ini hanya dengan menggunakan sebuah vehicle, the last man standing. Astaga, nggak punya healing. Darahnya low banget, dikejar pula sama pemain-pemain For Rifles. 3 pemain For Rifles datang menuju ke A1 compound yang memang dia sudah tahu bahwa ada pemain dari 628. Namun kalau kita lihat tadi Paraboy nampaknya mendapatkan knock ke arah tim yang lainnya juga reject dan itu dia sudah dipulangkan pemain-pemain dari 628, bahkan crate-nya pun ditembaki dengan UMP oleh seorang Api. Di taunting ya, dan ternyata reject pun terdeteksi. Ini ngeri banget loh Nova, mereka bisa membagi splitnya ke arah Bigetron Red Alliance dan juga reject yang ada di belakang sana. Tapi yang pasti dari Bigetron juga berhasil untuk nge-reset player-playernya. Tapi Order harus berhadapan dengan Zuxi, hanya ada tembok yang membatasi kita berdua. Tapi berbahaya untuk Nova, sudah ada 2 player yang bakal langsung nge-flanking dengan ultinya. Dimanakah backup-backup untuk Zuxi? Belum ada follow up yang begitu cepat dari Bigetron Red Alliance, tapi yang pasti Zuxi masih belum bisa di-end. Ya, kita melihat King tadi menjadi backup yang sangat baik sekali. Pancingan dari Order ternyata dimakan oleh Zuxi, membuat dia tidak berdaya, tersungkur ke arah tanah. Bahkan kita melihat ada confirm elimination. Tersisa 3 dari Bigetron Red Alliance, namun masih ada kesempatan untuk mereka bisa mendapatkan knock demi knock ke arah pemain-pemain dari Nova. Karena Paraboy harusnya udah ketahuan posisinya. Tadi dia nembak, berarti udah kedengeran juga kalau ada Paraboy di area belakang. Membuat awareness dari pemain-pemain Bigetron sadar. Ada pemain yang ada di belakang, namun King juga dibuat tidak berdaya. Karena Liquid menjadi raja dari seorang King. Nice banget, King langsung ketahuan positioningnya, ditumbangin begitu saja. Luxi harus melakukan healing terlebih dahulu, tapi lihat pergerakan dari Yuhai sudah menjauhi kawan-kawannya yang lain. Melakukan setup dari bagian belakang, tapi Paraboy masih belum terdeteksi dan akhirnya sudah dibuka tembakannya oleh seorang Yuhai. Gak punya helm, gak punya armor, gak punya healing. Oh my god, ini ngeri banget. Gue nge-castery sambil ketar-ketir loh, Sans. Betul sekali, pastinya fight ini membuat kita TBL, takut banget loh. Dan kita melihat kali ini Order juga membuat kita takut banget loh karena dia melakukan tembakan demi tembakan. Fight terus berlangsung. Pertanyaannya berapa peluru yang udah di-looting di awal karena mereka belum looting lama, Cijel. Benar, itu cepet banget mereka lakuin lootingnya dan itu benar-benar minimalis banget menurut gue untuk satu sama lain. Dari segi
tas aja udah cuma level 1 untuk seorang Yuhai. Makanya dari tadi Yuhai juga sedikit menahan pergerakannya, nahan tembakannya juga untuk ke arah depan. Tapi Paraboy cukup berbahaya sekali bermain di bagian bawah jembatan. Berusaha untuk mengunci pergerakan dari Yuhai juga dari seorang Paraboy. Ini lawanan ya, Boy sama Boy. Ini dia yang menjadi menarik kalau kita lihat King masih terus berada di area bawah dari jembatannya. Low HP dari seorang King, tapi dia masih punya healing karena tiba-tiba nambah healing dari seorang King. Harusnya itu adalah bandage yang dia gunakan. Memang dari segi lootingan Nova lebih siap daripada Bigetron Red Alliance, namun lagi-lagi bisa saja Bigetron melakukan clutch, bisa saja Bigetron membalikan keadaan karena masih ada kesempatan dengan 3 pemainnya, 3 pemuda Indonesia yang kita harapkan kali ini masih terus bisa mendapatkan pundi-pundi elimination. Maksud saya 2 dan 1 lagi dari Malaysia. Oke, ini bisa dicepetin aja gak sih? Gua pengen spoiler cepet-cepet gitu loh. Jangan begitu, nggak bisa. Soalnya Luxi belum bisa nge-heal sama sekali. Nice, Liquid lagi-lagi mendapatkan sebuah angle shot yang sangat apik, menembak dari bagian sisi jendela, bisa melakukan pencicilan HP ke arah Jamie. Ada yang dicicil tapi bukan rumah. Tapi kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Nova masih terus melakukan split Paraboy. Kenapa dia nggak regroup aja? Kalau regroup lebih enak untuk dia dapetin pemain-pemain dari Nova. Tapi Paraboy-nya tadi kalau kita lihat masih terus split dan membuat mau nggak mau Bigetron juga memiliki 2 angle yang beda. Jadi 2 pemain yang fokus ke arah 3 player dari Nova ini kita harapkan bisa terus berjibaku di sana. Kita harapkan bisa terus mendapatkan sebuah damage ke arah lawan-lawannya, terus bergerak. Bahkan kita juga merasakan bagaimana deg-degannya para pemain-pemain Bigetron karena ini sangat epic sekali fightnya. Mereka setup, mereka cukup lama untuk melakukan fight di sini, tidak langsung barbar. Karena tidak langsung barbar itu yang membuat fightnya lama dan juga membuat fightnya menjadi sangat-sangat seru sekali untuk dilihat. Ini lebih serem daripada nonton film horor, tau gak sih? Asli, itu Luxi sama sekali belum nge-heal, dia nggak nemuin bandage lagi. Tapi lihat pergerakan dari Nova udah mulai masuk ke arah second floor-nya juga. Dan order dari bagian lantai 2. Liquid berhasil untuk mendapatkan 1 Jimmy, DBS power yang luar biasa. Yuhai juga dapetin lagi, langsung di confirm elimination. Tapi Luxi tertangkap di bagian atas juga. Order! Oh no, berada di posisi yang cukup berbahaya. Let's go Yuhai, kamu harus bisa nge-clutch. Kita harapkan Yuhai dengan DBS-nya masih memiliki kekuatan untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Nova yang memang sedang sangat-sangat on fire di hari ini. Mereka mendapatkan nafas kedua, nampaknya mendapatkan angin kedua, dan kita melihat Yuhai masih terus melakukan sebuah tembakan demi tembakan dengan DBS-nya. Masih mendapatkan sebuah angle juga namun tidak berhasil karena ternyata UMP dari Mas Ganteng Paraboy membuat Yuhai kali ini harus menangis. Namun kita juga pastinya ucapkan nice try untuk pemain-pemain dari Bigetron. Mereka sudah memberikan yang terbaik karena memang kalau kita lihat dari setup, dari segi lootingan, lebih siap Nova untuk melakukan fight. Yap, lebih siap Nova dan posisi Nova jauh lebih baik juga untuk ngekerangkengin Bigetron Red Alliance. Tapi kita juga harus move on ke arah yang berbeda karena ada fight yang terjadi juga dari Reject dan juga FaZe Clan. Dimana kali ini pergerakan dari Reject sedikit tertahan di bagian belakang. Belum ada follow up juga menuju kedua player yang sudah mulai dilulumatkan, dicegat terlebih dahulu oleh FaZe Clan. Dan ternyata di arah yang berbeda juga Dead Eyes bertemu dengan 4 Rivals. Reject, oh my god, kali ini posisi mereka yang berbahaya. Granat dari Vintares bisa melumatkan player-player dari Reject juga. Hanya 2 player yang tersisa, Sarah dan juga Reiji. Mau tidak mau mereka harus back off, disengage, cari ke arah yang lebih baik. Ya pastinya yang bisa kita dapatkan dari fight antara Nova dan juga Bigetron. Pertanyaan selanjutnya adalah besok masih ada Sanhok, apakah akan bertemu kembali? Karena kalau dilihat dari segi keadaannya masih cukup sulit. Harusnya Bigetron bisa untuk terus kejar storan, tapi ini yang terjadi dan akan kita lihat untuk hari esok. Pastinya menjadi sangat menarik sekali untuk kita menyaksikan Sanhok di hari besok dan juga hari terakhir dari Super Weekend yang ketiga. Ih, gemes banget, gemes banget. Ya. Coba nggak turun di Painan ya. Itu harapan. Itu adalah kata-kata memang kalau sudah terjadi. Iya, kalau penyesalan sudah terjadi. Memang ada di akhir. Kalau di awal, kalau menang namanya pendaftaran. Kalau menang kenapa? Apa? Kalau menang ya nggak mungkin ngomong kenapa harus turun di Painan, pasti ngomongnya mantap. Itu dia. Tadi turun di Painan gitu kan. Ya, memang itu yang terjadi dan memang kita masih terngiang-ngiang dengan apa yang terjadi di Painan tadi, membuat ini match yang membuat kita gagal move on dengan fight Painannya. Itu fight yang cukup lama. Tadi berapa menit ya? Kayak lebih 7 menit. Ya? 6 sampai 7 menit lah. Itu lama banget sih. Betul, memang. itu cukup lama untuk fight di area sebuah kota. Dan kita juga melihat kita terus move on. Genesis Dogma Gates masih berada di dekat dari Lakawi. Di belakang mereka ada El Chapo dan juga Marshall serta pemain-pemain Cryptix yang lain.
Harusnya gate keep akan dilakukan oleh Genesis Dogma Kids. Harusnya bisa ya untuk menahan pergerakan dari Cryptix lainnya juga. Tapi di mana dari Four Rivals bergerak secara bersamaan, Dead Eyes on top, sama sekali nggak mau bergerak, nggak mau keluar dari tempat persembunyiannya. Bahkan dari Four Rivals masih berusaha untuk mencari juga di sini. Di manakah player terakhir dari Dead Eyes? Niat loh, si paling niat. Memang, itu dia. Mereka terus menebar ancaman kepada On Top yang membuat On Top mengatakan TBL. Takut banget loh. TBL. Takut banget loh. Tapi yang membuat kita takut banget loh juga ini dia tim yang sangat serem sekali. Mereka adalah tukang pukul, kita tahu bersama mereka saat ini sedang menuju ke area Paradise tadi. Namun juga ada yang sedang bergerak ternyata melewati area dari tim Four Rivals. MS Chonburi menuju ke tempat ini. Di screening kah sama dia? Diputer-puterin loh, disamperin loh. Ini di luar Blue Zone padahal. Wah, masih terus mencari ternyata pemain dari MS Chonburi cukup niat dan memang pastinya menebar ancaman juga ke arah Four Rivals. Ini adalah pertemuan dua tim yang sebenarnya lagi-lagi saya harus mengatakan mereka sudah tidak memiliki kepentingan karena kepentingan mereka harusnya sudah terselesaikan untuk mereka setidaknya lolos dulu. Kalau kepentingan mereka lolos dulu harusnya udah aman, tapi ini yang terjadi, nampaknya ada sebuah pertemuan. Mungkin pertemuan tersebut untuk memperebutkan sebuah area yang nantinya bisa memuluskan langkah mereka di Grand Final juga, Cijel. Betul, sebuah pertemuan yang pasti bukan pertemuan orang tua ya. Ah, betul. Kalau itu ngambil rapor. Ya juga ya. Oke, dan kita melihat juga tukang pukul yang sudah mulai nge-screening ke bagian Paradise. Mereka belum menemukan targetnya karena Rico sudah tarik mundur juga. Mereka sudah melakukan repositioning kembali atas setup yang sudah dari tadi mereka bangun. Gue udah lama nggak ngeliat Sunhawk karena weekdays kemarin kan gak ada Sunhawk ya. Terus ngeliat Sunhawk lagi itu kayak agak sedikit kaget, terpukau juga. Dimana gue bingung dengan movement MS Chonburi, dia harus nyamperin Hatin dulu. Hatin itu kan sama sekali nggak masuk ke play zone-nya kan. Tapi buat apa gitu loh, dia harus ini mau ngambil healing kah atau apa gitu, kita masih belum tahu tujuannya apa. Iya, ngambil healing. Menarik, bahkan kita melihat juga tadi Ponzai juga tersukur ke arah tanah. Jasper akan segera diselamatkan namun ada backup yang coba dilakukan. Apple diincar, ada sebuah hit yang masuk ke arah dirinya namun masih bertahan juga. Bahkan skill juga dilakukan kali ini. NC2 membuktikan bahwa mekaniknya sangat luar biasa, padahal kita tahu bersama NC2 baru memainkan atau baru bermain di PMGC yang pertama. Ini adalah PMGC pertama untuk seorang NC2. NC itu baru diturunin kalau misalkan emang posisinya itu lagi super weekend. Sering banget gue lihat seperti itu karena ini kayaknya kartu as MS Chonburi deh. Dimana kali ini untuk close combat antar kedua tim ini masih terjadi sama halnya juga dengan Stalwart yang pada akhirnya sudah mulai bertemu juga dengan player-player dari Rico di depan sana. Di bagian Paradise terjadi fight, begitupun juga dengan di bagian Hatin. TG13 tertangkap di depan sana karena ada Red yang offside dan ternyata on top benar-benar menjadi duri dalam daging. Kukira sudah tidak ada orang, ternyata masih ada yang nyangsang di bagian belakang. On Top yang mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. Dia yang mendapatkan keuntungan dari fight antara MS Chonburi dan juga Four Rivals. Namun Top juga berada di area dari Paradise. Dia melemparkan sebuah granat tadi. Namun masih ada Skaton juga melemparkan granat. Memantulkan granatnya meledak harusnya saat lagi. Namun ternyata masakannya tidak terlalu matang. Masih ada beberapa waktu sebelum granat meledak. Akhirnya meledak juga belum memberikan damage yang berarti juga. Dan kita masih terus melihat antara Rico Infinity dan juga Stalwart. Fight yang terus terjadi. Bahkan granat-granat selanjutnya sudah ada ledakan-ledakan. Tapi belum ada damage yang diterima oleh lawan-lawannya. Wah, gokil. Ini bakal lama sih. Ini fight yang bakal cukup lama juga antar kedua tim karena kompleks juga bisa dibilang dari obstacle-obstacle-nya, dinding-dindingnya. Benar-benar membuat semua tim itu udah sedikit sulit untuk melakukan backup dan setup, tapi ternyata Top granat connect ke arah satu player. Vidan di bagian belakang juga masih bakal ada di susulan-susulan nades yang bakal dilontarkan, tapi Damwon Oppa dari arah bagian belakang berusaha untuk mencuri player-player dari Rico. Menjadi third party kali ini dari bagian luarnya juga. Padahal hanya ada satu saja loh, Forest doang di sini. Ya masih belum ketahuan ternyata ya pemain dari DWG Forest. Dan sebenarnya kalau dilihat dari fight ini, kalau kita berkaca dari fight yang tadi ya Cijel, kalau kita ngelihat flashback ke fight di area Hatin, kan Four Rivals lalu dari Dead Eyes sama dari MS Chonburi sama-sama di Pulau A. Kayaknya MS Chonburi pingin ngelebar ke Hatin gak sih, pingin dapetin Hatinnya supaya itu punya mereka. Kayaknya kayak gitu. Tapi kan untuk itu biar di finalnya lancar gitu. Ya tapi masalahnya tuh Blue Zone. Itu Blue Zone gitu loh. Kenapa nggak langsung turun aja ke sana gitu? Kenapa harus ke sana?
Ya nggak tahu lah, nggak ngerti juga. Mungkin lagi mau nyari healing bisa jadi. Karena tadi gue sempat ngeliat juga dari MS Chonburi ada satu player bawa 8 first aid. Wow. Jadi kemungkinan hal seperti itu terjadi. Tapi yang pasti Rico diratain semuanya secara seutuh-utuhnya. Stalwart kali ini sudah mulai bangkit kembali dengan 4 player yang ada. Forest masih menjadi hantu di hutan-hutan ini dari bagian upper ground, belum bisa memberikan tembakan kembali, tapi Stalwart kembali aware. Kalau misalkan terlalu lama di bagian situ bisa banget ditembakin dari bagian high groundnya. Dan juga kalau kita melihat dari area yang lain ternyata tiba-tiba 2 hilang dengan cepat karena ada sebuah sambutan peluru panas. Daibot mendapatkan 2 orang ini kayaknya dot darah karena cepat banget tiba-tiba knockdown. Benar, dan Daibot juga tadi darahnya benar-benar tipis. Nggak bisa di counter dan Daibot ternyata yang memenangkan close combatnya. Sementara itu Cryptix lain yang ada di bagian belakang sudah mulai ditugaskan juga seorang Satar untuk bisa mengganggu pergerakan. Tapi Satar, oh no, tertangkap oleh seorang Lord. Ini adalah asuransi untuk Genesis Dogma, tapi malah tertangkap. Ya memang sangat-sangat disayangkan dari seorang Satar. Dia mencoba untuk melakukan flank tapi dia tidak sadar kalau pemain-pemain dari Nigma Galaxy yang memang sedang on fire di hari ini sudah mulai datang juga menuju ke area yang sama dekat dengan mereka. Jarak tembaknya cukup dekat, bahkan juga kita melihat Satar tadi tidak berdaya karena memang dia tidak aware kalau di belakangnya ada pemain-pemain dari Nigma Galaxy. Lazy Boy yang sedang diincar satu pemain yang ternyata harganya sangat mahal karena Genesis Dogma untuk mendapatkan satu pemain tersebut harus kehilangan Satar. Nah, Satar itu bawa first aid banyak. Gue nggak tahu apakah first aidnya bakal diambilin apa enggak, atau bakal dibiarkan saja. Tapi yang pasti dari Nigma langsung saja anak Vespa nih bos maju ke arah depan. Daibot sudah mulai memasak sebuah nades, tapi ternyata malah Daibot yang dilontarin. Utility terlebih dahulu membuat Daibot harus melakukan healing dan tarik mundur sedikit. Sebuah nades yang dilemparkan terus-menerus bertubi-tubi ke arah depan, tapi Rauf pun tertembak dari arah yang lainnya. Genesis Dogma membuat sebuah movement yang baik, tapi ternyata bukan Genesis Dogma melainkan Lazy Boy yang mengganggu pergerakan Nigma yang lagi mau mengincar seorang Daibot. Pada kali ini Lazy Boy secara tidak langsung membantu pergerakan dari Genesis Dogma. Lazy Boy mendapatkan keuntungan terbesar dari fight yang terjadi. 2 kali kita melihat hal serupa di Hatin tadi dari seorang on top, kali ini gantian Lazy Boy. Siapa yang sabar, siapa yang mendapatkan keuntungannya. Memang dalam dunia ini kita harus selalu sabar Cijal untuk bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Siapa yang sabar? Dia yang mendapatkan. Oh gitu, kirain lebar. Oke. Pahalanya lebar. Sama juga lagi kita lihat ini ada sebuah nades yang dilontarkan secara melebar dari arah bagian depan. Begitupun juga dengan Booms lagi berusaha untuk melakukan backup ke arah Daibot yang sedang tersungkur di bagian sniper tower. Bahkan Lazy Boy lagi berusaha untuk mendapatkan beberapa steal elim. Ini kayak res-resan keberuntungannya lagi dipakai sama Lazy Boy. Bahkan dia udah nggak punya first aid lagi. Gue nggak tahu seberapa lama dia bisa bertahan di bagian belakang. Namun kembali fight terjadi, saling bertetangga kali ini antara pemain-pemain dari MS Chonburi dan juga pemain dari Xavier Rebis. Membuka spraynya menuju ke area jendela yang memang di compound tersebut ada 1 pemain atau 2 pemain justru dari MS Chonburi, namun belum ada hit yang masuk ke arah NC2 dan juga TG13. Mereka hanya bertetangga saja, tidak ada granat yang dilemparkan juga. Dan kita melihat kali ini fight yang tadi sebenarnya kita sempat melihat di Elimination Pit, Paraboy mendapatkan 1 knock ke arah pemain dari tim Fast Clan. Namun kali ini Daibot yang mendapatkan seorang Lazy Boy. 1 elimination yang memang sedari tadi didapatkan atau diincar oleh pemain-pemain Genesis Dogma akhirnya didapatkan, tapi lagi-lagi itu mahal sekali harganya, harus kehilangan Satar. Yap, harus kehilangan Satar dan mereka harus berjuang di bagian blue zone. Sempat terpantau juga tadi Daibot belum punya first aid lagi. Dia kayaknya harus melakukan looting terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanannya ke bagian depan. Tapi di mana kali ini udah masuk zona keempat, sebentar lagi mengecil masuk fase kelima. Masih ada 12 tim, masih benar-benar padat merayap. Dan lagi-lagi melihat Lord yang menjadi pengganggu dari bagian pinggiran juga. Belum ada tim atau orang yang berada berkeliaran di sekitaran compound milik Nigma Galaxy ini. Ini adalah posisi dekat dengan Ban juga. Mereka masih bisa nge-scouting ke arah bagian Genesis Dogma. Sejauh ini memang Genesis Dogma adalah salah satu tim yang punya elim terbanyak. Ya, kita juga melihat ternyata ada sebuah sambutan dengan peluru panas menuju ke arah pemain-pemain DWG. Genesis Dogma masih terus bertahan, masih terus berada di area blue zone. Namun kita juga kali ini fokus menuju fight antara Fast Clan bersama dengan DWG. 2 pemain dari DWG sudah dipulangkan karena ternyata Top juga mendapatkan elimination menuju ke arah Sum. Tidak hanya pemain Fast Clan, ada juga pemain dari Stalwart yang melakukan tembakan. Yap, ada pemain Stalwart yang melakukan tembakan juga dari arah berjauhan. Ini adalah 3-way showdown dari arah bagian luar blue zone atau play zone-nya. Dan dimana untuk circle-nya ini mengarah ke arah bagian
Open field, benar-benar open banget, dikit banget, minimalis banget compound yang ada, rumah-rumah kecilnya itu kayak cuma ada 1 atau 2 gitu. Dan ternyata di bagian pinggiran zona, bibir zona, sudah ada pertemuan yang terjadi. Stalwart disambut dengan hangat juga oleh player-player dari FaZe Clan. Di depan sana bakal ada penjepitan kiri dan kanan. Top mau kabur, mau kemana kamu? Ke bagian depan bakal ditembakin sama Order, tapi dibiarkan melengsoy aja. Top masih bisa berjalan mulus banget. Bahkan kali ini yang dari tadi bertetangga, akhirnya mereka bertemu. Ada tamu yang datang ke arah compound dari MS Chonburi, ternyata tidak. Karena Frankie mendapatkan pemain-pemain dari Xavier, tapi TG13 pun tersungkur ke arah tanah. Tony K yang mendapatkan pemain dari MS Chonburi, low HP NC2, dan dipulangkan semua pemain-pemain dari MS Chonburi karena Blue Zone juga sudah ikut campur dari fight yang terjadi. Yes, mantap sekali Tony Kurniawan maju ke arah depan, jump shoot. Tony Kurniawan itu loh, mantap sekali. Bisa mendapatkan 1 orang di depan sana. Nova cukup ketar-ketir, kehilangan 1, tapi mereka masih berada di posisi yang cukup jauh dengan Tony Kurniawan. Order menjadi sandera untuk sementara waktu ini. The last man standing, Tony Kurniawan. Tapi ternyata para boy juga mendapatkan tembakan yang cukup sakit dari arah yang berbeda. Nigma, Freak mendapatkan angle shot yang cukup sakit ke arah depan. Dan Tony Kurniawan bisa mendapatkan order langsung di end begitu saja. Dan ternyata tersisa 9 tim saja yang masih harus bertahan. Ini siapa yang masih lengkap? Hanya Infinity. What? Lagi-lagi dan lagi Infinity. Mereka tidak tertarik untuk fight di area match awal-awal match dan juga di area mid dari matchnya. Mereka ingin di late gamenya. Mereka tidak ingin fight cepat saat mereka turun langsung fight. Mereka tidak ingin hal seperti itu. Sehingga saat ini kita melihat inilah yang mereka dapatkan. 2 sudah dikumpulkan. Tiba-tiba nanti kalau memang mulus seperti rencana Infinity, mereka dapat elim paling banyak daripada yang lain. Bisa jadi. Biasanya kayak gitu soalnya. Bisa jadi kayak gitu terjadi. Karena kan mereka tuh sabar sampai detik-detik akhir baru nyari elimination. Tapi ternyata dari reject pun terkikis 1 persatu playernya. Dan granat dari Nozi menumbangkan last man standing dari reject. 5 tim tersisa, pengikisan massal terjadi. Bahkan Infinity punya asuransi jiwa di belakang sana yang bakal melakukan healing. Tapi Freak mendeteksi pergerakan dari Infinity, ditembakin dari arah yang berjauhan. Masih bisa menghindar, masih ada obstacle juga. Infinity masih cukup selamat. Tapi Gatani, gue gak tahu Gatani tuh punya healing berapa banyak. Ya, kali ini kita melihat Infinity tadi sementara waktu sudah mendapatkan 4. Yang awalnya baru 1, tiba-tiba sudah jadi 4. Elimination yang didapatkan oleh pemain-pemain Infinity sangat sabar mereka memang untuk bisa memulai fight-nya. Namun kita juga melihat yang cukup sabar adalah pemain dari Nigma Galaxy. Infinity, Nigma Galaxy, 2 tim yang selalu kita lihat di late game, Cicel. Untuk hari ini, ya, lagi on fire banget kayaknya ya. Dan mereka juga ada di dalam zona untuk Nigma Galaxy. Jadi mereka tinggal nungguin aja semua tim bakal gerak. Dan itu ada sebuah lower ground yang harus diturunin sama semua player. Kalau misalkan mereka mau reach out ke dalam play zone-nya. Dan ternyata Logan yang granatnya lebih connect, lebih mantap. Masuk ke arah FaZe Clan. 4 tim tersisa. Masih ada Genesis Dogma yang survive. Nichil udah kehabisan untuk first aid-nya. Oh no, nice try untuk Genesis Dogma. Karena pada akhirnya Booms terdeteksi di depan sana oleh Infinity. Play zone melumatkan Nichil. Nice try. Nice try pastinya untuk Genesis Dogma. Mereka berada di posisi yang keempat untuk match kali ini. Namun tembakan demi tembakan sangat sakit sekali. Freak menuju ke arah pemain dari Infinity. Logan dipulangkan. Tersisa 2. 1 yang berada di depan, 1 lagi sedang healing di area belakang. Namun hati-hati, masih ada DWG juga. Kita belum tahu DWG berada di area mana. Namun Nuzi pun didapatkan oleh seorang Lord lagi. Dan lagi pemain yang satu ini sangat luar biasa. Pasti fansnya nambah di Indonesia. Iya, kenapa emangnya? Ganteng. Oh. Dan ternyata granat dari Lord connect ke arah seorang Nuzi. Forest sudah kehabisan first aid. Kembali ke setelan Forest karena dia di hutan. Gatani juga tersisa 1 aja. Oke, kayaknya ini bakal jadi kemenangan mutlak untuk Nigma. Tapi masih belum tahu juga. Karena Lord sudah mendapatkan informasi. Gatani turun dari arah bagian depan. Oh, predict nades? Atau gimana? Oh, nggak bisa. Gatani, touchdown! Gatani touchdown dan ketangkep sudah oleh Nigma Galaxy yang lagi-lagi mengamuk di match Sanhok kali ini. 8 elimination menjadi total elimination yang dikumpulkan oleh Nigma Galaxy, berasal dari Freak dan juga berasal dari Lord. 2 pemain yang menjadi kunci permainan Nigma Galaxy sejauh ini. 2 pemain yang memang sangat baik sekali bersama dengan Rauf juga, karena beberapa kali kita melihat Rauf yang mendapatkan sebuah momentum untuk memberikan damage ke arah lawan-lawannya.